Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajarannya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang Asmaul Husna dari 16 sampai ke 33. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan pelajarannya, yakni pelajaran yang ke-11 tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di pelajaran yang ke-11 ini merupakan pelajaran tentang kisah. Harapannya ketika kalian sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan, saya harap kalian juga bisa membacanya di halaman 64 sampai dengan halaman 69. Jika tidak sanggup membaca semuanya, boleh dibaca 2 halaman, ataupun 1 halaman. Dengan harapan kalian nanti terbiasa membaca. Nah, untuk sekarang saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya sedikit saja dari yang dijelaskan, karena akan dijadikan beberapa bagian supaya kalian betul-betul memahami terkait dengan pelajaran ini. Kalau pelajaran tentang kisah, kalian harus bisa mengambil pelajaran terkait dari kisah tersebut dan juga memahami siapa saja yang ada di dalamnya. Nah, di kisah Nabi Ismail ini, saya harap kalian bisa memahaminya dari awal. Bagaimana kisah dari Nabi Ismail? Bahwa Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Kisah dari Nabi Ibrahim sudah dijelaskan ya pada pelajaran yang lalu. Sebelum UTS sudah pernah belajar tentang kisah dari Nabi Ibrahim. Ibu dari Nabi Ismail ini bernama Hajar. Saudara Nabi Ismail adalah Nabi Ishak. Ibu Nabi Ishak adalah Sarah. Jadi Nabi Ismail ini mempunyai saudara yakni Ishak, tapi beda ibu. Ibunya dari Nabi Ishak ini adalah Sarah, istri pertama dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai istri pertama adalah Sarah. Terus istri keduanya yakni Hajar yang mempunyai putra Ismail. Ketika Nabi Ismail telah lahir, maka Nabi Ibrahim dan ibunya membawa hijrah ke negeri Syam. Menuju ke lembah Mekah. Maaf, ini ada kesalahan. Maksudnya di sini adalah Nabi Ibrahim dan ibunya membawa hijrah dari negeri Syam menuju Mekah atau lembah Bakkah. Awalnya namanya lembah Bakkah. Namun jamak kita ketahui bahwa nama sekarang adalah Mekah. Pada awalnya Nabi Ismail ini tinggal di Syam, lalu hijrah ke Mekah. Pergi ke Mekah. Sedangkan pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim dan ibunya Nabi Ismail ini Hajar membawa Nabi Ismail yang masih kecil menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ismail dan istrinya dari Nabi Ibrahim untuk dibawa ke Mekah. Sesampainya di Mekah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan putranya, yakni Hajar dan Ismail. Meskipun dengan perasaan yang sangat sedih, namun Nabi Ibrahim perlu melakukan hal tersebut. Sampainya di Mekah, maka ibunya dari Nabi Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Mengapa engkau meninggalkan kami di tempat yang jauh dari manusia? Apakah ini perintah dari Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, aku meninggalkan kalian karena perintah dari Allah." Jadi Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail ke Mekah karena perintah dari Allah.
maka ketika mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah dari Allah, maka Hajar pun yakin bahwa Allah akan menolongnya. Setelah Nabi Ibrahim ini meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, dan beberapa saat setelahnya Ismail kecil dan ibunya merasakan haus sekali karena bekal air karena bekal air minum sudah habis. Maka sang ibu, yakni istri Hajar, melakukan ataupun mencari air dengan berlari-lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air dan pertolongan. Ini akan dijadikan salah satu kegiatan dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Namun apa yang terjadi? Tidak ada air dan tidak ada orang yang dimintai pertolongan. Karena pada waktu itu lembahnya adalah lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Akan tapi Allah selalu membantu hamba-hambanya yang beriman dan berdoa kepada Allah, sehingga mukjizat dan pertolongan Allah pun turun. Ismail yang terus menangis karena haus dan lapar sambil memukul-mukul kakinya tanah. Akhirnya tanah tersebut keluar air yang mengalir dengan deras. Melihat kejadian itu, maka ibunya Hajar langsung berteriak-teriak, "Zamzami, zamzami," yang artinya berkumpullah. Maka dari itu air tersebut dinamakan dengan air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa dinikmati airnya. Biasanya kalau orang-orang pergi haji ke sana, pulang-pulang bawa air Zam-Zam. Semoga kita semuanya bisa diberikan karunia dari Allah untuk melaksanakan haji, sehingga kita juga bisa merasakan langsung air Zam-Zam yang merupakan mukjizat dari Nabi Ismail. Ini tuh saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan kisah Nabi Ismail, mulai dari waktu kecil, hijrah dari Syam atau Palestina menuju ke Mekah. Nah, untuk sekarang tugasnya adalah menghafal hadis keutamaan senyum yang berbunyi adalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau di bukunya kalian bisa melihat di halaman 74 yang berbunyi tabassumuka li wajhi akhika shadaqah. Kalau di sini pakai fi, kalau di sini pakai li, insyaallah artinya ini sama. Artinya apa? Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nanti coba kalian hafalkan dan coba diamalkan, karena seorang muslim merupakan orang yang selalu menampakkan ataupun membuat orang lain senang kepadanya. Salah satunya adalah senyum. Kalau kita itu bertemu dengan orang, kita senyum, insya Allah orang juga akan menaruh perasaan yang senang kepada kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Semangat terus belajarnya di rumah. Kerjakan apa yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah, karena itu adalah merupakan sebagai bentuk ataupun cara dari kita supaya lebih giat lagi belajarnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.